Selamat pagi. Pagi hari ini saya yakin dan percaya saya masih menemukan atau akan terus menemukan murid-murid saya yang tetap dalam kondisi yang fokus dan tetap semangat belajar. Ya. Nah, kalau pada minggu lalu kita sempat membahas mengenai enzim, nah pada minggu ini kita khusus membahas mengenai katabolisme. Ya. Apa itu katabolisme? Dan apa saja yang terdapat di dalamnya kita akan bahas pada pertemuan kita pagi hari ini. Oke, ya, mari kita mulai. Nah, katabolisme itu punya pengertian, ya. Dan katabolisme di dalam buku kita itu memiliki contoh juga. Apa sih kira-kira? Oke, mari kita lihat. Katabolisme adalah proses penguraian zat kompleks menjadi bentuk sederhana dan pembebasan energi yang tersimpan di dalamnya. Jadi proses penguraian zat itu sudah kompleks, lalu dipecah-pecah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Dan pada waktu pemecahan tersebut ada energi kimia yang dibebas atau ada energi panas yang dibebaskan. Ya, nah contohnya adalah respirasi atau yang dikenal dengan nama pernafasan. Ya, nah pernafasan di dalam tubuh kita itu ada dua jenis, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Ya, apa yang dimaksud dengan respirasi aerob dan respirasi anaerob? Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Ya, nah sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, apa fungsi oksigen di sini, Bu? Oksigen di sini digunakan sebagai aseptor elektron. Dialah yang menerima elektron. Dia akan memberikan energi kepada zat kimia lain. Ya, nah itu dia. Nah, berikutnya. Ya, respirasi aerob adalah respirasi, tadi seperti yang saya jelaskan ya, adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Ya, respirasi ini berlangsung lewat 3 tahapan. Ya, ditambah dengan satu lagi tahapan antara. Ya, dari A ke C itu ada tahapan antaranya namanya B. Ya, oke, apa saja ketiga tahapan tersebut? Yang pertama glikolisis, ya. Yang kedua adalah siklus Krebs, dan yang ketiga adalah transport elektron. Nah, tadi yang saya bilang ada satu reaksi antara, yaitu dari glikolisis menuju ke siklus Krebs. Ada yang dikenal dengan dekarboksilasi oksidatif. Nah, ini adalah reaksi antara. Ya, reaksi antara yang menghubungkan antara hasil dari glikolisis supaya dia masuk kepada reaksi siklus Krebs. Nah, itu dia, ya. Nah, ketiga reaksi ini terjadi di dalam sel, khususnya pada bagian organel sel yang bernama mitokondria, ya. Nah, mitokondria ini jangan salah ya. Oke, mitokondria ini memang sel, organel sel. Dia memiliki bentuk padat dan cairan di dalamnya. Nah, ketiga reaksi ini terjadi di dalam mitokondria dan tempatnya berbeda-beda. Ya, oke, kita bahas satu persatu. Nah, ini dia glikolisis. Glikolisis adalah tahap pertama dari respirasi aerob. Ya, dia membutuhkan, ya namanya reaksi kimia. Berarti dia membutuhkan satu bahan pokok, bahan baku. Bahan bakunya itu adalah glukosa. Nah, glukosa ini akan dirubah menjadi asam pirufat. Ya, glukosa akan dirubah menjadi asam pirufat melalui berbagai reaksi. Ya, ada 9 tahapan reaksi yang terjadi di dalamnya. Nanti kita akan lihat apa saja menjadi apa saja. Ya, tetapi bahan bakunya adalah glukosa. Hasil akhirnya adalah asam pirufat. Nah, selain asam pirufat, ternyata ada yang lain yang dihasilkan. Oke, mari kita bahas. Ya, dia membutuhkan glukosa. Ya, dia membutuhkan 2 NAD
dia membutuhkan 2 ATP dan dia membutuhkan 2 ADP, ya. Dan hasilnya adalah ada 2 asam pirufat, ada 2 NADH dan ada 4 ATP. Tetapi 2 ATP dari antara itu yang dihasilkan. Nah, 2 lagi itu digunakan sehingga di total menjadi 4. Itulah dia. Ya. Jadi kalau ditanya apa bahan baku terjadinya peristiwa glikolisis, jawabannya adalah glukosa. Ya, terjadi di mana? Di sitoplasmanya mitokondria. Ya, di sitoplasma mitokondria. Lalu apa sih hasilnya? Hasilnya adalah asam pirufat. Ya, selain asam pirufat ternyata dihasilkan juga NADH dan dihasilkan juga ATP. Nah, itu adalah hasil akhirnya. Nah, kita lihat proses atau reaksinya. Nah, seperti yang ada di gambar ini, ya. Tadi seperti saya bilang bahwa ada 9 tahapan, ya. Tahapan pertama adalah ketika glukosa dipecah menjadi atau berubah menjadi glukosa 6 fosfat. Ada ketambahan fosfat pada gugus C nomor 6, ya. Ada ketambahan fosfat pada gugus C nomor 6. Nah, glukosa 6 fosfat tadi akan dirubah menjadi fruktosa 6 fosfat, ya. Tadi glukosa berubah menjadi fruktosa. Oke, fruktosa 6 fosfat akan berubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Jadi fosfatnya itu berikatan pada atom C nomor 1 dan atom C nomor 6, ya. Kemudian fruktosa 1,6 difosfat tadi itu akan mengalami reaksi lagi, ya, lewat 2 jalur. Nah, jalur berikutnya adalah dia akan menghasilkan yang namanya fosfogliserol, ya, fosfogliseraldehyde, ya. Nah, di sini kalian bisa lihat atom C-nya sudah berkurang dari 6 menjadi 3, ya. Dari 6 atom C 6 menjadi 3. Nah, fosfogliseraldehyde akan berubah menjadi 1,3 bifosfogliseraldehyde. Ya, 1,3. Berarti ada pada ikatan C nomor 1 dan ada ikatan pada C nomor 3. Kalian lihat ada P di situ, ya. Itu fosfat itu. Itu menunjukkan adanya ketambahan energi, ya. Lalu 1,3 bisfosfat berubah menjadi 3 bifosfat. Berarti 1 fosfat lepas, tinggal 3 fosfat, ya, 3 fosfogliserat namanya. Lalu 3 fosfogliserat berubah menjadi 2 fosfogliserat. Berarti fosfatnya tidak berada pada atom C nomor 3, tetapi berada pada atom C nomor 2, ya. Makanya namanya 2 fosfogliserat. Dari 2 fosfogliserat berubah menjadi fosfoenol pirufat dengan catatan, ya, dengan catatan. Atom C-nya tetap ada 3, fosfatnya berada pada atom C nomor 2, ya. Nah, fosfoenol pirufat tadi berubah menjadi asam pirufat dengan catatan fosfat yang berikatan pada atom C nomor 2 itu sudah lepas, ya. Sehingga dihasilkan asam pirufat dengan molekul C, dengan molekul atau atom C itu hanya 3 saja. Tidak ada lagi fosfat, ya. Bisa kalian lihat perbedaannya, ya. Awalnya glukosa itu punya 6 atom C, ya. Lalu akhirnya akan menghasilkan asam pirufat dengan atom C itu ada 3. Nah, 3 atom C tadi itu tidak bermuatan, tidak ada gugus fosfatnya, ya, tidak ada energinya lagi. Tapi itu sudah merupakan produk. Jelas, ya? Nah, itu saya bilang tadi ada 9-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Oke, jadi secara nggak langsung kesimpulan yang bisa saya kasih adalah glukosa adalah peristiwa, ya, peristiwa pengubahan glukosa menjadi asam pirufat dari 6 atom C berubah menjadi 3 atom C, ya. Nah, oke, itu adalah peristiwa glukosa, ya. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada peristiwa, bentar, ya. Iya, penjelasan saya bilang tadi, tahap 1 dan tahap 4 itu adalah tahap penggunaan energi, ya. Energi yang digunakan ada 2 ATP. Ingat, ATP itu adalah satuan energi di dalam sel, ya. Sama seperti gini. Apa satuan untuk mengukur panjang satu benda? Penggaris, ya, sentimeter kan? Sentimeter, meter, ya kan? Nah, untuk mengukur berat benda kilogram,
gram, ya kan? Nah, sama seperti ini. Kalau satuan energi di dalam tubuh kita itu satuannya adalah ATP. Nah, pada waktu tahap pertama sampai tahap keempat itu menggunakan 2 ATP, 2 energi yang digunakan. Sedangkan pada tahap 5 sampai 6 itu menggunakan 2 juga ATP. Ya, dia menghasilkan, bukan menggunakan, tapi dia menghasilkan 2 ATP, ya. Oke, ini dia. Sehingga totalnya semua ada 4 ATP yang ada di dalam peristiwa glikolisis. Itulah dia. Nah, jadi kesimpulan secara keseluruhan, glikolisis akan menghasilkan yang namanya 2 asam pirufat ditambah 2 NADH ditambah 2 ATP. Ya, yang dipakai ini dianggap tidak dihitung, tetapi yang dihasilkan ini yang dianggap. Ya, oke, jelas ya. Kita lanjut masuk kepada berikutnya. Reaksi dekarboksilasi oksidatif atau reaksi antara. Ya, jadi 2 asam pirufat tadi akan masuk kepada siklus Krebs. Dia harus melewati dekarboksilasi oksidatif, ya, atau siklus DO. Kenapa? Karena kalau tidak dia melewati DO, si asam pirufat tadi tidak akan berubah menjadi asetil-CoA, ya. Karena bahan dasar untuk masuk pada siklus Krebs itu adalah asetil-CoA. Nah, kita perhatikan. Asam pirufat ketika diberikan tambahan NAD dan adanya koenzim, penambahan koenzim, dia akan berubah menjadi asetil koenzim A. Ya, asetil koenzim A. Jadi pada waktu reaksi antara ini, disitulah waktu di mana si asam pirufat tadi itu diberi NAD. Jadi percepat reaksinya oleh si gugus enzim tadi. Ya, kemudian diberi ketambahan koenzim A, kemudian dikasih lagi, kemudian dia akan mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Nah, di manakah peristiwa dekarboksilasi oksidatif ini terjadi? Pada matriks mitokondria. Ya, matriks mitokondria itu adalah bagian padat dari mitokondria. Oke, baik. Nah, asetil-CoA yang sudah dihasilkan pada dekarboksilasi oksidatif akan masuk pada siklus Krebs. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai siklus Krebs. Nah, ini dia. Siklus Krebs punya nama lain adalah siklus asam sitrat, ya. Ya, siklus Krebs adalah suatu siklus atau suatu reaksi yang diawali dengan terjadinya reaksi antara asetil-CoA dengan asam oksaloasetat, ya, dan akan membentuk asam sitrat. Jadi, asetil-CoA yang dihasilkan dari produk DO tadi akan berikatan dengan asam oksaloasetat. Ya, ketika mereka sudah berikatan, baru akan membentuk yang namanya asam sitrat. Nah, pembentukan asam sitrat ini itu terdiri atas beberapa tahapan. Nanti kita akan lihat, ya, melalui grafiknya nanti, melalui gambarnya nanti, ya. Nah, di mana tempat terjadinya? Sama seperti CDO tadi pada matriks mitokondria, ya. Kenapa dikatakan siklus Krebs? Karena penemunya adalah Pak Krebs. Ya, siapa penemunya? Pak Hans Krebs, ya, pada tahun 1930, ya. Nah, bagaimana bentuknya, Bu? Bagaimana bentuk siklusnya? Nah, inilah dia. Ya. Asetil-CoA berikatan dengan asam oksaloasetat, dia akan membentuk yang namanya sitrat. Ya, dari sitrat akan membentuk isositrat. Isositrat akan membentuk alfa ketobutarat. Lalu akan membentuk suksinil-CoA, lalu suksina, lalu fumarat, lalu malat. Udah, dari situ akan kembali lagi. Malat ini akan berubah menjadi oksaloasetat. Ya, nah oksaloasetat akan berikatan dengan asetil-CoA yang masuk lagi. Nah, seperti itu dia. Ya, nah, jadi asetil-CoA, ya, bertemu dengan oksaloasetat, dia akan membentuk yang namanya sitrat. Lalu sitrat tadi kan nggak sampai situ aja prosesnya, dia harus melewati beberapa tahapan untuk membentuk oksaloasetat lagi. Ya, kenapa? Karena kalau tidak dibentuk oksaloasetat, reaksi atau siklus Krebs ini tidak akan berjalan, walaupun ada asetil-CoA yang masuk. Itu dia. Ya, oke. Nah, apa sih hasil yang diperoleh? Mari kita lihat. Ya, ini dia. Hasil siklus Krebs ini ada beberapa. Ya. Yang
masuk tadi 2 asetil-CoA, dihasilkan 4 CO2, ya. Berarti diasumsikan, bukan diasumsikan, 1 asetil-CoA akan menghasilkan 2 karbon dioksida, ya. Lalu tadi digunakan yang masuk lagi 2 ADP tambah 2 P akan menghasilkan 2 ATP. NAD ketambahan hidrogen menghasilkan 6 NADH. 2 FADH menghasilkan 2 FADH 2 kali. Ya, jadi hasilnya adalah 4 CO2 tambah 2 ATP tambah 6 NADH ditambah 2 FADH. Inilah hasilnya. Ya. Oke. Nah, ini dia. Kalau siklus Krebs tadi demikian, ya. Nah, kita masuk kepada yang namanya transfer elektron, adalah tahapan yang terakhir, ya. Transfer elektron adalah peristiwa pengangkutan elektron melalui rangkaian molekul penangkap elektron atau sitokrom, ya, yang menghasilkan ATP sampai akhir elektron ditangkap oleh oksigen, ya. Atau secara ininya aja, secara singkat kata-katanya begini. Sistem transport elektron adalah pemindahan elektron dan ion hidrogen. Udah, itu aja. Pemindahan elektron dan ion hidrogen. Udah. Kepada siapa? Kepada yang membutuhkan. Nah, tempatnya di mana? Tetap di dalam mitokondria, tetapi pada bagian membran dalam mitokondria. Iya, oke. Nah, elektron itu dibawa oleh NADH, ya, dan FADH. Jadi secara berantai melalui peristiwa fosforilasi oksidatif. Ya, jadi kan pengertiannya gini. Transfer elektron itu adalah peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen. Nah, elektron, ya, pemindahan elektron tersebut dibawa oleh si NADH dan si FADH. Nah, si NADH dan FADH ini berada pada reaksi fosforilasi oksidatif. Ngerti ya? Nah, itu dia. Nah, oksigen di sini digunakan sebagai penerima, ya, penerima elektron terakhir, ya, yang berasal dari itulah dia, 2 ion hidrogen yang dihasilkan oleh H2O. Lalu air atau H2O merupakan produk akhir dari respirasi aerob. Jadi kalau ditanya, ya, apa produk akhir dari respirasi aerob? Jawabannya H2O. Siapakah yang menangkap elektron? Jawabannya oksigen. Siapakah yang membawa elektron tadi? NADH dan FADH. Ya, pada peristiwa fosforilasi oksidatif. Nah, untuk apakah elektron atau hidrogen itu dibawa? Untuk menghasilkan energi. Ya, oke. Jadi ibarat pabrik, transport elektron ini adalah generatornya, ya, bagian pokoknya. Jadi glikolisis siklus Krebs DO tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada si transport elektron. Dia sebagai bahan bakarnya dia. Ya, 3 ini sebagai motor penggerak, sedangkan ini sebagai bahan bakar. Walaupun ada motor tapi tidak ada bahan bakar, apa yang terjadi? Nah, motor ini tidak akan bisa bergerak. Nah, itu dia. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini gambaran peristiwa transport elektron. Bisa kalian lihat ya. NADH, ya, di bawah. Itu namanya, pembawanya itu sitokrom, ya. Nah, bisa kalian lihat di situ, ya. Oke. Nah, berapa sih Bu jumlah ATP yang dihasilkan dalam satu kali respirasi aerob? Mari kita hitung, ya. Pada peristiwa glikolisis dihasilkan 2 ATP tambah 2 NADH. Ya, ingat, 1 NADH itu setara dengan 3 ATP. 1 NADH setara dengan 3 ATP, ya. 1 FADH setara dengan 2 ATP. Jadi, kalau di sini terdapat 2 NADH, berarti berapa ATP yang dihasilkan? Ya, 2 dikali 3 sama dengan 6. Totalkan 2 tambah 6 sama dengan 8 ATP. Itu pada peristiwa glikolisis. Sedangkan pada peristiwa DO yang dihasilkan cuma NADH saja. Berapa? 2. Berarti 2 dikali 3 sama dengan
6. Sedangkan siklus Krebs ya, tadi ada 6 NADH, berarti 6 dikali 3 18. Kemudian berapa FHDH? FHDH 2, berarti 2 kali 2 ada 4 ya. 18 tambah 4 berapa? Ya 22 ditambah 2 ATP. 22 tambah 2 sama dengan 24. Mari kita totalkan. 8 tambah 6 tambah 24, totalnya 38 ATP. Ya. Jadi 1 mol glukosa ya, 1 mol glukosa akan menghasilkan 38 ATP pada respirasi aerob. Itulah dia. Oke? Jelas ya? Oke, baik. Nah, demikian video pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ini banyak hal yang baru kalian ketahui pada hari ini ya. Jadi oleh karena itu jangan segan-segan untuk bertanya. Dan tolong pertanyaannya jangan pada waktu materi ini sudah lewat. Tetapi kalau materi ini baru kalian saksikan, baru kalian tonton, silakan tanyakan sebanyak mungkin hal-hal yang tidak kalian mengerti ya. Oke ya. Nah, demikian video pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Tetap semangat, tetap fokus, dan selamat pagi.